warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita sudah membahas tadi syarat-syarat yang berkaitan dengan zakat. Kemudian sekarang kita perlu ketahui bahwasannya ada hak-hak yang berkaitan dengan harta. Tadi sudah kita singgung bahwasannya yang namanya harta, bahkan diri kita, itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan hak kepemilikan kita atas apa yang kita raih, yang kita peroleh, ya, yang itu menjadi rezeki bagi kita. Nah, tapi di situ kita juga mengetahui bahwasannya Allah berhak untuk mengatur. Allah berhak untuk menentukan, sehingga diaturlah dari kehidupan kita semua, termasuk ada harta di sana. Termasuk ada harta di sana. Nah, pertama, ada di harta kita itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menuntut seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperoleh harta dari jalan yang halal untuk perolehannya. Kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat, dan membelanjakan harta-harta tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ini hak yang pertama, hak kita kepada, atau hak yang terkait antara harta yang kita miliki dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kita hidup di dunia ini memiliki diberikan akal, pikiran, kemudian kita bebas, ya. Apalagi sampai-sampai masa urusan dunia aja kita sampai segitunya sih. Jangan sampai kita berpikiran demikian. Karena ini ada hubungannya kita dengan Allah. Untuk urusan kita mencari, kita harus mencari dengan dari jalan yang disyariatkan. Yang disyariatkan di sini bukan berarti yang caranya begini A B C, enggak. Yang disyariatkan itu maksudnya adalah jangan sampai kita dalam memperoleh harta itu melalui jalan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang banyak? Yang boleh apa yang dilarang? Jawabannya kira-kira apa? Yang boleh. Yang dilarang itu disebutkan A, B, C. Selain itu berarti boleh gitu. Ya. Jangan sampai nanti kita mendengar kajian tentang riba, nggak boleh. Habis itu menjual hal-hal yang diharamkan, nggak boleh. Ini nggak boleh semua Islam. Enggak, itu yang nggak boleh cuma itu aja sebetulnya. Coba cari selain dari pakai cara yang tadi, cara yang boleh gitu. Jual beli, apa yang diperbolehkan? Banyak. Cukup tanya yang nggak boleh apa. Selain itu berarti boleh. Bekerja, banyak yang boleh. Cukup tanya yang nggak boleh apa sih, pekerjaan begini. Ya udah, berarti selain itu boleh. Nah, ini yang pertama. Kita harus lihat dulu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap harta ini. Ya, terhadap harta ini. Kemudian yang kedua ada hak individu. Ada hak individu, dan ini Allah berikan kepada kita di saat kita sudah meraih apa yang kita raih dari harta itu dengan cara jualan, dengan cara bekerja, ya, atau dengan cara hadiah, atau dengan cara waris, ya. Nah, itu ada hak individu boleh. Kita nggak dipaksa kok harus
pakai baju merek A, maksa nggak? Enggak. Oh harus pakai bajunya gamis, dipaksa nggak? Enggak. Tapi yang penting apa? Bajunya tidak menyelisihi syariat, ya. Jadi sehingga kita Allah berikan hak juga untuk menggunakan harta itu selama pertama itu tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat. Ya. Kemudian kita menjadikan harta yang Allah berikan itu sebagai sarana, bukan tujuan. Sebagai apa? Sarana. Sarana untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena kan kita diciptakan untuk beribadah. Kalau kita fahami betul-betul bahwasannya harta itu adalah sarana, nggak akan ada masalah insya Allah kecuali sedikit. Banyak atau sedikitnya harta. Karena apa? Selama kita bisa menggunakan harta itu untuk tujuan, akan kita bersyukur kepada Allah. Misalnya, saya dari Jakarta mau ke Bandung. Tujuan saya apa? Dari Jakarta sampai ke Bandung dong. Ya kan? Saya mau ke Bandung nih. Tujuan saya apa? Sampai ke Bandung dengan selamat. Kalau misalnya saya ke Bandung tapi udah tahu ke Bandung nggak bakal selamat, mana mau ke Bandung? Ya kan tujuannya pasti pengen selamat sampai di Bandung. Nah, kalau kita kan seringkali alasannya apa? Mau nyari makan-makan, mau nyari apa? Lah ntar nggak selamat gimana? Atau sakit tapi gimana mau makan kan nggak mungkin kan? Nah tujuannya selamat sampai Bandung. Pakai apa wasilahnya, sarananya? Macem-macem kan? Apalagi Jakarta Bandung, wah itu bersyukur banget kita nih. Jakarta sama Bandung ini transportasinya banyak banget. Punya duit 100.000 bisa nggak nyampe Bandung? Bisa. 200.000 bisa. 300.000 ya apalagi ya kalau ke atas terus kan. Nah maksudnya apa? Di saat kita menjadikan harta itu tadi punya 100.000, punya mobil, punya motor dulu deh, punya mobil atau bisa pakai kereta, kereta cepat, pesawat, helikopter, apapun itu. Di saat sampai ke tujuan kita, bersyukur nggak kita? Bersyukurlah. Kalau misalnya kita mau ke Bandung, disiapin helikopter, tapi nanti helikopternya itu ada apa namanya kayak udah ada perkiraan bakal ada apa istilahnya badai, kemungkinan tembus badai itu selamat dari sana 5%, nggak berangkat walaupun pakai helikopter kan. Nah itulah yang kita lihat dari harta itu di saat kita menyadari bahwasannya harta itu adalah sarana. Walaupun kita punya sedikit, bisa kita untuk beribadah, bersyukur banget kita. Bahkan mungkin kita bisa merasakan kasihan kepada orang-orang yang dibuka pintu rezeki sama Allah, tapi malah dia jauh dari Allah. Malah dia nggak beribadah, malah dia mendatangkan murka Allah. Banyak nggak yang kayak gitu, diuji dengan itu? Banyak. Ingat, ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya ujian kesulitan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, kata Allah. Kami uji kalian itu dengan yang baik dan dengan yang buruk. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kaya apa miskin? Nggak ada kekayaan yang dimiliki kerajaan sekarang yang melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Nggak ada kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan sekarang atau penguasa-penguasaan yang dimiliki oleh Raja Nabi Sulaiman. Udah nabi, raja lagi. Jin itu jadi tentaranya, bayangin. Jadi pesuruhnya Nabi Sulaiman. Kurang kuat apa? Kita yang takut sama jin gaya-gayaan lagi. Ya kan? Apa kata Nabi Sulaiman? Di saat melihat kekuasaan, melihat apa yang Allah berikan kepada dirinya,
Hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian dari Tuhanku. Nggak ngaku ya, saya enggak. Kita baru sukses jualan sedikit, ngomongnya depan orang. Makanya kalau mau sukses tuh, nih saya punya tips kayak begini-begini, saya aja terus. Dia lupa kalau kemudahan itu yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kemudahan itu. Ya. Kalau mau jujur, semua pengusaha-pengusaha ini kan pasti melalui lika-liku kan? Lewat jalan sini udah, lewat jalan sini udah, lewat jalan sini udah. Yang ini yang dimudahkan, kan dimudahkan kan? Padahal semuanya sama-sama melalui perhitungan, sama-sama melalui apa namanya visibility studies kan. Tapi apa semuanya bisa sukses kan? Enggak. Sepintar apapun orang mesti ada kegagalan kan. Nah itu Allah yang berikan. Nabi Sulaiman ngakui langsung hadza min fadli rabbi. Inilah pemberian dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Aku ini bersyukur atau kufur. Padahal yang diberikan sama Allah itu kenikmatan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa? Untuk menguji. Ujian. Ya, ujian. Makanya kita harus menyadari hal tersebut. Harta itu hanya sarana. Hanya sarana. Jangan bangga kita dengan harta yang kita miliki. Itu kita dimudahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita faham ini, insya Allah setan susah bikin kita sombong. Setan susah bikin kita sok-sokan gitu. Ya. Kemudian jangan lupa hak yang ketiga yang berkenaan dengan harta kita, yaitu hak umat Islam. Ya. Jadi dengan menunaikan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tersebut, kemudian kita berbuat baik kepada fakir miskin, melunakkan hati-hati orang yang ragu. Nah ini ada hak-haknya mereka. Wal mu'allafatu qulubuhum, mereka kan juga berhak itu. Bahkan di antara orang yang berhak untuk menerima zakat. Al mu'allafatu qulubuhum, nanti kita bahas. Mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Orang yang diharapkan untuk masuk Islam pun berhak dia untuk mendapatkan zakat. Maksudnya mereka bisa dikasih zakat supaya dekat dengan Islam. Ya. Begitulah agama kita mengajarkan kita untuk apa? Mengajak orang. Kalau kita ngajak, otomatis kita harus benahin diri dulu kan. Kita ngajak, kita mau ngundang orang ke rumah kita misalnya. Kira-kira kita biarin rumah itu berantakan apa enggak? Kalau kita ngajak teman tuh biasanya kita rapiin dulu rumah, ya kan? Biar nyaman dia. Belum tentu sih, kadang banyak motivasinya. Kadang biar dibilang rumahnya bersih, rapi. Ya. Tapi kalau niatnya lurus kan biar tamu kita nyaman, ya. Biar tamu kita nyaman, kemudian dia betah kan gitu. Nah, begitu juga kalau kita pengen ngajak orang yang non muslim misalnya. Dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian zaman para sahabat, orang masuk Islam itu karena keindahan Islamnya. Karena keindahan Islamnya. Ya. Nah, di saat nampak ya, apalagi sebetulnya dalam dunia ekonomi Islam, dalam dunia pendidikan ekonomi Islam, itu orang-orang barat itu sudah menyadari akan pentingnya instrumen-instrumen yang ada di Islam. Instrumen sosialnya ini. Yang itu bisa jadi pihak ketiga, kata mereka. Bukan hanya pihak dari pihak pemerintahan, pihak individual, ada pihak yang ketiga yang justru itu yang mendukung sekali untuk pembangunan ekonomi, pembangunan daerah, negara. Yaitu dengan instrumen yang pertama zakat. Belum lagi kalau masuk instrumen wakaf. Itu juga sangat luar biasa karena zakat itu kan terbatasnya di orang-orang yang berhak menerimanya kan. Kalau wakaf itu sangat umum.
Tapi intinya dua instrumen ini sangat penting sekali dalam perekonomian. Mereka sangat mengetahui itu. Nah, kita sebagai seorang muslim sudah tahu ada hak yang harus kita perhatikan juga. Dan Islam mengatur itu. Ya. Kalau kita melihat ada saudara kita yang tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk berpenghasilan gitu ya. Itu yang pertama kali harus kita merasa ini kewajiban kita untuk membantu dia. Itu yang pertama kali. Karena di dalam ekonomi seorang muslim di saat berbicara tentang pendapatan, ya, kalau dalam ekonomi barat kan ya orang yang punya kemampuan, entah itu kemampuan finansial, kemampuan bekerja, kemampuan akademis, dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan sesuai apa yang dia mau. Dan dia bisa gunakan apa yang dia raih itu sesuai dengan yang dia inginkan. Untuk produksi lah, untuk apapun. Bahkan untuk merusak terserah, uang dia kok. Kalau kita kan diatur. Kalau kita diatur. Nah, karena pengaturan ini itu sangat logis. Sekarang namanya di dalam masyarakat, nggak semua orang itu mampu. Ya kan? Karena apa? Nah, secara akademis ada juga orang gila kok. Dan itu nyata. Ada orang yang sehat akalnya, tapi nggak mampu untuk bekerja karena badannya lemah, cacat misalnya. Nah itu tanggung jawab itu kepada karib kerabatnya dulu. Tanggung jawab loh, berarti dia punya hak. Karib kerabatnya nggak mampu, baru negara yang masuk. Bayangkan, bukan negara dulu yang masuk. Kan jadi bisa menjadi apa? Pihak yang ketiga kan? Jadi pihak ketiga. Oke, ini hak yang harus kita pahami tentang yang berkaitan dengan harta kita. Nah, sekarang kita masuk ke kadar zakat. Secara umum, mungkin orang pusing nanti ada yang 2,5%, ada yang apa. Nih kita ini secara umum dulu, ya. Jadi kalau kita perhatikan kadar zakat ini, kadar zakat itu paling banyak maksimal 20%. Bagian yang diambil dari harta untuk mengeluarkan zakat itu paling banyak 20%. Dan itu sesuai dengan kesulitan dan kepayahan dia untuk mencari harta tadi, untuk mengembangkan harta tadi. Semakin sulit pengembangannya, bagian atau kadar yang diambil itu semakin sedikit. Ini salah satu keindahan syariat Islam, di mana tidak ada unsur pemberatan di sana. Syariat kita itu diturunkan oleh Allah bukan untuk memberatkan kita, tidak. Malah justru itu untuk kepentingan hidup kita itu lebih terasa. Walaupun seperti sholat misalnya, sholat itu kan kalau kita ngelihat tuh kayaknya ada beban setiap 5 waktu kan. Iya nggak Pak? Jam waktu fajar harus bangun. Padahal kita baru tidur. Habis itu nanti jam zuhur bangun lagi, sholat lagi. Habis itu asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. Seakan-akan itu ada semacam pengaturan untuk kita, beban untuk kita. Tapi beban ini justru untuk kepentingan kita. Kita tuh butuh bangun di waktu pagi loh. Kita tuh butuh secara manusiawi. Kebanyakan kita bekerja kapan? Mengais rezeki kapan? Kebanyakan, walaupun ada yang kayak malam, yang siang itu ada. Kebanyakan pagi kan? Diri kita lebih semangat untuk keluar pagi-pagi secara fitrah. Dibangunkan kita untuk melakukan ibadah dulu. Butuh kita untuk bangun di waktu tersebut. Sholat zuhur, waktunya makan siang kita.
Sholat asar, orang barat makainya apa itu apa? Jadi waktu apa coba? Ngeteh, ya kan? Ngopi. Jadi memang waktu itu dipergunakan untuk kita membagi waktu untuk diri kita, persiapan pulangkah apalah. Habis isya sudah waktunya tidur. Ya tadi belum lagi untuk dari sholat itu kita banyak keuntungan secara kesehatan. Yang kita nggak perlu melihat itu sebetulnya kan, jangan sampai ya kita kenapa sholat, wah secara kesehatan bagus, bukan. Kita sholat memang Allah suruh kita sholat. Tapi Allah butuh sholat kita? Pasti enggak. Iya kan? Allah aja nggak perlu kita ngasih rizki, kita ngasih makan. Allah nggak perlu sama sholat kita. Kita yang butuh sama sholat kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat misalnya contohnya rikaz. Di antara harta yang dikeluarkan zakatnya itu adalah namanya harta rikaz. Harta rikaz ini maksudnya adalah harta karun yang terpendam. Harta karun ini maksudnya adalah peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Peninggalan-peninggalan jahiliyah. Makanya dibilang harta Qarun. Qarun ini siapa? Orang kaya yang hidup di zaman Nabi Musa, tapi bukan karena pelitnya Pak, diazab sama Allah. Sombong. Ya. Dia bilang harta yang dia peroleh ini itu apa? Karena ilmu yang saya miliki. Aduh. Akhirnya Allah benamkan dia. Bahkan sampai sekarang istilah nama dia itu kepake, harta karun. Ya kan? Nah, jadi harta-harta yang terbenam di zaman-zaman jahiliyah dulu. Nah, harta itu biasanya kan di saat kita lagi menggali apa, dapat. Ya kan? Dapat. Harta kita bukan. Tiba-tiba aja dapat barang berharga waktu kita lagi mudah kan, kita tiba-tiba dapat kan, nggak harus kita kerja dulu untuk memutarbalikkan harta ini kayak jualan, ya kan? Jadi ada keuntungannya tiba-tiba dapat harta itu, harta karun ini. Nah, harta karun ini karena dia untuk menggapainya itu mudah ya, karena itu bukan harta kita aslinya, tapi kita tiba-tiba bisa dapat, ya kita lagi gali apa dapat. Nah, di situ kadar zakatnya tinggi dia, 20%. 20% humus. Ya. Ini paling besar deh. Terus ada harta yang memerlukan sedikit usaha. Apa itu? Misalnya kita nanam pohon, nanam padi, tapi perairannya itu, masalah airnya itu kita mengandalkan dari alam. Hujan yang bagus, sungai yang mengalir, ya. Tanpa harus kita siapkan, tanpa harus kita yang menyiapkan ngalirin. Kan beda kalau yang dialiri langsung sama yang dialirkan kan. Kalau dialirkan kan butuh usaha. Kalau yang dialiri itu nggak butuh usaha. Malah justru dia udah cukup ini, tutup. Nah, jadi airnya langsung jalan lagi. Nah, itu kadar zakatnya berapa? 10%. Karena ada usaha apa di sana untuk mencari dapat biji atau buahnya, nanam. Ada usaha nanam. Kemudian ada yang nanam tapi kita yang mengairi. Ya kan? Sungainya di bawah, butuh untuk diairin ke atas, kita bikin modal, kita bikin bayar listrik untuk sumur, untuk apa segala macam. Itu dihitung sama syariat kita. Kalau itu dialiri, berarti 10. Kalau dialirkan, dia jadi 5%. Itu Nabi SAW yang menentukan. Ya, kata Nabi,
zakat biji-bijian, zakat tumbuh-tumbuhan, kalau dia itu dialiri, maksudnya tidak ada usaha dari manusia untuk mengalirkan air itu, dia 10%. Kalau ada usaha manusia di situ, dialirkan dia airnya, maka dia jadi 5%. Nah, kemudian ada yang harta yang memerlukan usaha yang besar dari diri kita untuk pertumbuhan atau mendapatkan harta tambahan itu. Contohnya apa? Uang dan perdagangan. Kita untuk dapat, saya karyawan, untuk dapat uang gimana Pak? Kerjanya pagi, sampai malam, sampai Senin sampai Jumat, ya kan? Capek kan? Berdagang, capek nggak berdagang? Capek kan? Ada modal nih uang, habis itu pikirin, oke, kita pengen keuntungan nih, bikin apa ya? Restoran. Emang cuma bikin restoran gitu aja? Kan enggak. Restoran butuh koki, butuh orang keuangan, butuh waitress. Udah cukup? Enggak, butuh lagi beli lagi barang pokok, belum setup kitchennya, apa segala macam. Akhirnya terus ada lagi, udah beres makanan, gimana cara ngejualinnya? Itu ribet kan? Sulit nggak? Sulit. Maka kadar zakatnya pun jadi sedikit. Berapa? Jadi 2,5%. Begitu indahnya syariat zakat ini. Sehingga beban yang kita terima itu sebetulnya bukan besar. Sedikit. Masa dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita nggak mau sih ngeluarin sekian aja? 2,5%. Bayangkan, kalau kita punya 100.000, berarti kita ngeluarinnya 2.500. Gitu aja kelipatan terus Ustadz. Tapi kalau misal udah jadi 1 triliun, kan jadi gede. Lah itu 1 triliun emang gak gede? Kan gitu, jadi gak ada apa-apanya kan yang 2,5% gini. Kadang-kadang diputar-putar sama dia, kan jadi gede ininya. Lah gak ngelihat ini nih yang dikasih sama Allah sekian loh. Masa ini yang jadi besar juga sih sama dia. Dan ini kembali lagi buat perekonomian. Kembali lagi buat semuanya. Orang miskin itu dengan adanya zakat, itu jadi dia punya kemampuan untuk konsumsi. Apalagi yang orang miskin itu kebutuhan dia apa sih? Kebutuhan pokok semua. Kebanyakan yang jual bahan-bahan makan pokok itu pun perlu untuk didukung secara ekonomi. Ya kan? Misalnya dia dengan ada duit, dia bisa beli beras. Petani kebanyakan orang kaya apa miskin di Indonesia? Miskin. Berarti kan akan ada permintaan untuk beras. Sehingga apa? Petani pun giat, permintaan beras ada. Permintaan untuk telur ada. Kalau kita yang udah diberikan Allah nikmat apa segala macam, uangnya banyak apa? Makin banyak uang, makanan kita makin dikit. Tadinya makannya enak waktu lagi mahasiswa, makan enak, makan banyak. Sekarang makan nasi itu, aduh, ini nasi putih nih nggak bagus sekarang nih. Ya kan? Kalau bisa makan sekali aja deh sehari. Intermittent fasting. Yang kenal intermittent fasting ini orang kaya apa orang miskin, Pak? Orang kaya, Pak. Hah? Beda lagi ujian kita kan? Saat melihat orang misalnya kuli bangunan gitu, makan lahap gitu, kita kan ngiri ya? Enak ya? Ya Allah, tapi kita kuat nggak kerja kayak dia? Ya kan? Itu kesadaran kayak gitu. Makanya kalau kita untuk masalah harta tuh kita lihat orang di bawah kita. Lihat orang di bawah kita. Kan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ibadah kita lihat orang di atas kita. Ya. Kembali lagi kita lihat kadar secara umum sini. 20% bagi yang dapatnya itu tiba-tiba bisa dapat, 2,5%. Buat yang ada usaha, semakin sulit usaha, dia semakin ringan, semakin kecil,
kadar zakat yang dia berikan. Ini apa? Pelajaran kita ambil dari sini apa? Betapa syariat kita itu indah dan tidak membebani kita. Ya. Baik. Masuk sekarang, siapa mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat? Jangan lupa, zakat berbeda dengan wakaf atau sedekah atau hadiah. Zakat ini dia diberikan kepada orang yang khusus sudah ditentukan. Khusus yang sudah ditentukan oleh syariat kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf. Ada 8 jenis orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Siapa mereka? Fakir, miskin, amil zakat, wal amilina 'alaiha, kan kata Allah. Kemudian mu'allaf, kemudian budak, kemudian gharim, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Ada 8 jenis orang yang berhak. Berarti di luar ini itu enggak berhak. Makanya dulu kan ada kayak semacam kabar program makan siang gratis diambil dari zakat. Nah, kita lihat nih siapa aja yang berhak untuk menerima makan siang gratis, sesuai nggak dengan peruntukan zakat. Kalau nggak sesuai nggak bisa dong pakai harta zakat. Tadinya kan pengennya melalui kerjasama sama Basnas misalnya diambil dari harta zakat, nggak bisa, ya, karena peruntukan zakat itu sudah tertentu. Oke, nah kita bahas satu-satu. Pertama, fakir. Di sini Allah sebutkan ada lil fuqara wal masakin, buat orang fakir dan orang miskin. Wah, ternyata ada perbedaan di sini. Ya, jadi yang fakir itu bukan miskin. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, berarti nol hartanya, atau penghasilannya itu mencukupi kurang dari separuh kebutuhan hidupnya. Misalnya, rata-rata kebutuhan untuk hidup kita sebulan berapa? Rata-rata berarti bukan kita pribadi ya, maksudnya yang cukup itu berapa? 3 juta. 3 juta cukup, Pak? Untuk makan, untuk minum, untuk listrik 3 juta. Nah, berarti kalau orang penghasilannya 1,5 juta, 1,5 juta, ya, itu udah batas fakir dia, masuk ke miskin. Ya. Kalau ada punya karyawan, digajinya 1,5 juta misalnya, terus kita punya dana zakat, nggak apa-apa kasih dia. Karena apa? Dia fakir, ya, atau masuk kategori miskin karena udah masuk setengahnya misalnya. Nah, jadi dia orang yang tidak memiliki apa-apa atau penghasilannya itu hanya mencukupi kurang dari separuh, kurang dari, kalau tadi 3 juta berarti kurang dari 1,5 juta, itu fakir. Kemudian orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan atau harta tetapi hanya mencukupi separuh atau lebih sedikit dari kebutuhannya. Berarti antara 1,5 sampai 3 juta aja. Itu masih kategori miskin. Ya. Mereka berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Dan jumlahnya banyak atau sedikit, Pak? Orang fakir miskin di Indonesia. Banyak. Allah. Inilah perlunya kita untuk betul-betul bisa mengelola zakat ini dengan baik.
supaya harta zakat ini itu betul-betul bisa diberikan kepada mereka orang-orang yang berhak, khususnya fakir miskin, karena fakir miskin banyak di Indonesia kan, dan mendapatkannya secara merata. Walaupun asal dari pemberian kita kepada mereka, memberikan zakat kepada mereka itu asalnya kalau bisa sekali dibayarin dia jadi kaya. Lil ighna kalau dalam bahasa fikihnya. Maksud lil ighna itu apa? Ya, dia berhak untuk dapat zakat cukup buat setahun hidupnya nggak ngapa-ngapain, dia udah cukup 3 juta kali 12 bulan lah kira-kira gitu. Gede apa kecil? Jadi gede jadinya kan, kita kan selalu ngitungnya begitu. 3 kali 12 berapa? Hah? Berapa? 36 juta. Kalau kita punya zakat harta kita 36 juta. Rela nggak kita kasih satu orang? Ini jujur ya, sebelum kita tahu masalah kayak gini. Rela nggak kita kasih satu orang? Nggak rela kan? Pengennya apa? Bagi-bagiin rata. Padahal asalnya itu zakat itu dibagikan sampai orang miskin itu kaya dulu. Makanya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan itu kasih fulan. Ditanya sampai berapa dikasih fulan. Kata Umar bin Khattab sampai dia dapat 100 onta. 100 onta sekarang, sapi aja onta tuh lebih mahal daripada sapi. Satu sapi aja berapa? 25. Hah? 37. Yang 25 aja deh Pak, yang 37 banyak banget nih. Yang 25 deh. 25 kali 100? 25 juta kali 100. 2,5 miliar, bayangin. Berarti kan orang lu kaya banget kan? Udah kasih, kata Umar, kasih sampai 100. Dia punya 100 ekor onta. Ya Allah, kita sekarang kayak udah ngerasa keberatan ngasih 36 juta ya. Banyak banget, nanti enak dong dia. Coba. Beda jauh kan kualitas perekonomian kita sama kualitas perekonomian para sahabat. Sebegitunya coba. Makanya kan Nabi bilang, jangan kalian hina-hina sahabatku. La tasubbu ashabi, kata Nabi kan. Kalau kalian itu bisa memberikan sedekah sebanyak sebesar gunung Uhud emas, nggak akan ada apa-apanya sama segenggam sedekah yang diberikan oleh sahabat-sahabatku, kata Nabi. Ya. Begitu mereka kasih. Ya. Nah ini kenapa sekarang kita masih belum bisa untuk, bahkan nggak jadi umum tuh hal yang kalau kita kasih itu biar orang itu kaya. Kenapa? Karena banyaknya kaum fakir miskin di antara kita, sehingga kita butuh untuk apa? Membagi-bagi supaya semuanya dapat. Bayangkan kalau pengelolaan itu bisa dikelola dengan baik, bagus banget. Bandung, Kabupaten Bandung, kan pengusaha ini kan zakat pasti ada aja lah. Pengusaha kan bisa hitung-hitungannya, yang penting jangan sampai pokoknya modal harus segini, harus segala macam, udah nisab, ya, udah tinggal nanti penyalurannya di mana nih. Ada yang bisa ngelola dengan baik, nggak usah jauh-jauh dulu, buat orang Bandung dulu. Saya yakin Pak, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau orang nanya kasih ke siapa ya yang untuk ini, saya bilang coba cek guru-guru, cek ustadz-ustadz yang di sekolah-sekolah Islam, cek, lihat deh, banyak mereka yang masih hidup dalam kemiskinan, padahal mereka guru loh. Kita nitipin anak kita itu untuk didik sama dia masih mikirin perut dia, ya kan? Dan betul, di saat didatangi ini masalahnya macam-macam. Ada yang seorang guru dia penyakit gula, harus ke rumah sakit buat apa? Buat apa namanya? Cuci darah. Cuci darah berangkatnya sendiri naik motor. Allah. Berangkat sendiri buat cuci darah. Kan resiko sekali kan? Tapi ya gimana?
nggak punya dia, motornya pun butut. Bayangkan. Ya. Pengelolaan zakat itu penting untuk pengentasan kemiskinan ini. Kemudian amil zakat. Nah, amil zakat ini siapa? Ini harus diperhatikan. Enggak semua orang itu amil zakat. Dia itu pertama, dia petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena Nabi SAW itu nunjuk. Waktu dulu nunjuk. Para sahabatnya, fulan berangkat ke sini. Fulan berangkat ke sini. Fulan berangkat ke sini. Atau lembaga resmi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ya. Jadi dia bukan orang yang diupah, digaji, bukan. Kalau orang yang digaji udah dapat gaji dia. Ya. Tapi dia mau ditunjuk untuk ngambil zakat. Nah, sebagai upahnya lah. Jadi ini bukan orang yang udah dapat upah bulanan, bukan. Ya. Jadi ambil lembaga-lembaga amil zakat misalnya. Yang swasta itu jazakumullah khairan, bagus. Mereka membantu untuk memetakan itu, mungkin mendistribusikan, mengumpulkan dan distribusi. Tapi nggak bisa dia ngambil kayak kita kan ambil zakat ya, ambil bagian, nggak bisa. Ya. Karena kan mereka mendapatkan apa? Gaji biasanya. Ya kan? Oke, kemudian yang keempat mu'allaf. Yang kita kenal sebagai orang yang baru masuk Islam. Tapi itu nggak cuma hanya itu. Mu'allafatu qulubuhum itu termasuk di dalamnya orang yang diharapkan dia masuk Islam. Ada orang dekat sama kita misalnya. Walaupun dia bukan orang miskin. Kemudian ini potensi nih orang ini. Ini orangnya baik nih. Dan kita kasih dia sesuatu tapi dia pakai uang zakat. Boleh. Dengan harapan dia masuk ke dalam agama Islam. Baru harapan, walaupun belum terjadi. Ya, walaupun itu belum terjadi. Kemudian bahkan untuk orang yang jahat supaya dia nggak jahat gitu ya, boleh itu diambil dari zakat, termasuk mu'allaf di sini, walaupun dia nggak harus sebagai seorang yang baru masuk Islam atau enggak, preman misalnya, ya nggak apa-apa, karena itu masuk ke dalam kategori mu'allafatu qulubuhum. Kemudian untuk budak, maksudnya apa? Untuk memerdekakan, karena kebutuhan budak itu kan dia sudah dipenuhi oleh tuannya. Tapi zaman sekarang ini belum ada lagi kan sistem perbudakan itu kan, ya. Nah, jadi biasanya dulu ada budak-budak yang mereka itu menabung untuk membebaskan diri dari tuannya. Untuk membebaskan diri dari tuannya. Tuannya bilang, "Oke, kamu bayar sekian." Nanti dia bekerja dapat upah apa dikumpulin, dia bayar. Nah, ini bisa diambil dari zakat untuk memerdekakan diri budak tadi, hamba sahaya tadi. Kemudian gharim. Gharim ini adalah orang yang terlilit hutang. Walaupun dia belum termasuk kategori fakir atau miskin. Jadi gharim ini dia terlilit hutang, dia punya aset. Mungkin dia malah punya pabrik misalnya. Tapi memang dia terlilit hutang. Setiap produksi ini kan untuk ini hutangnya, untuk ini hutangnya. Nah, ini salah satu instrumen penting untuk kesinambungan ekonomi. Di mana orang yang gharim ini biasanya mereka punya usaha, mereka produksi, tapi terlilit hutang, tapi dia punya kemampuan untuk produksi tadi, sehingga manfaatnya akan sangat banyak. Diselamatkan mereka dengan apa? Dengan zakat. Diselamatkan dengan zakat. Sehingga mereka udah nggak pusing lagi memikirkan dari mana modalnya, dari mana ini. Di saat terlilit hutang, nyari pemodal. Orang terlilit hutang kalau nyari pemodal biasanya untuk apa? Nutupin hutang sebetulnya kan. Walaupun dia ceritanya nanti ini perusahaannya akan berjalan begini, produksinya begini. Padahal dia pengen nutupin hutang. Kacau pikiran dia. Tapi kalau dia hutangnya sudah tertutupi dengan zakat, dia betul-betul bisa fokus untuk
mengelola dana dari pihak lain untuk produksi, lihat berapa yang bisa diserap dari produksi tersebut. Entah itu pekerjaan, lapangan pekerjaan terbuka. Nah ini tadi yang pengusaha, jangan sepelekan usaha yang kita punya walaupun kita hanya punya satu karyawan. Satu karyawan itu berarti rezeki Allah yang Allah berikan kepada dia itu dapatnya melalui kita. Di saat kita membayar upah dia, apalagi kalau misalnya saat perusahaan baru atau usaha baru satu, karyawan, biasanya karyawan ini secara ekonomi bagus apa miskin, Pak? Biasanya miskin kan, karena karyawan pertama tuh biasanya ya mau aja lah, gaji berapa, 1,5 juta, iya Pak, ya. Ini di saat kita berikan hak dia loh, bukan bonusnya aja, hak dia kita berikan, bersyukur nggak Pak? Gaji dia kita berikan 1,5 juta di akhir, nggak terlambat, bersyukur nggak dia? Bersyukur. Habis bersyukur dia biasanya ngapain? Berdoa kan? Mendoakan kita, padahal nih hak dia. Kita nggak bisa doain dong gitu. Enggak, dia udah mengerjakan pekerjaan dia, kewajiban kita sekarang ngasih. Apa kata Nabi SAW? Innama tunsoruna bidu'afaikum bidu'aihim. Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang lemah di antara kalian karena doa mereka. Allah kalau punya 10 orang, 30 orang, 100 orang, banyak yang doain, Mbak. Masa nggak ada satu dari mereka yang nggak jebol doanya, kan gitu? Iya kan? Apalagi kalau mereka sampai bener-bener jadi gantungan keluarganya, gantungan ibunya misalnya. Ya Allah, itu kita kalau datang ke rumahnya dihormatin, Pak. Datang ke, oh ini bos saya nih, Mak, gini. Wih, makasih banyak ya Pak, udah ngasih pekerjaan, mudah-mudahan Bapak ini, ibunya dia doain juga, ya Allah. Ya. Jadi pengusaha itu bagus, bahkan diperhatikan, bayangkan. Gharim itu diperhatikan. Pengusaha kan biasanya yang banyak utang kan pengusaha kan. Ya. Karena dia pikirannya butuh modal, butuh apa. Suka kadang berhutang ya, sering berhutang, namanya usaha. Ya. Apalagi kesadaran investasi secara Islam belum ada di kalangan kita kaum muslimin kan, pakai mudharabah misalnya. Wah, beresiko mudharabah mah. Ya. Akhirnya apa? Udah tabung aja. Nggak bergerak duitnya. Ya. Di situ-situ aja, padahal uang itu kalau ada kelebihan nggak dipakai, putar terus. Cari yang amanah, memang harus kita cari yang amanah. Putar terus. Sehingga pengusaha terbantu, nggak harus dia pakai hutang, dan kita pun berhak dapat keuntungan kan. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Apa? Termasuk orang yang berjuang berperang di jalan Allah. Kemudian termasuk juga kata para ulama orang yang ingin melakukan haji wajib. Nah, orang yang melakukan haji wajib kurang modalnya, bisa itu dibayarkan dari zakat. Bisa dibayarkan dari zakat. Kemudian di antara fisabilillah, masuk ke dalam kategori fisabilillah juga untuk apa? Pendidikan Islam dan dakwah. Ya, itu bisa diambil juga dari zakat. Kemudian yang kedelapan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil jangan dibilang anak jalanan ya. Ibnu Sabil, karena anak jalanan itu kadang pilihan. Masalahnya karena jalan itu ada yang memang dia ini, ada yang pilihan jalan-jalan aja kemana-mana gitu, memang jalanan aja hidupnya ya. Nah, Ibnu Sabil ini mereka yang berpergian jauh, safar, bekalnya habis, walaupun dia aslinya di daerahnya orang kaya, walaupun daerahnya dia aslinya orang kaya, orang mampu gitu ya. Di saat dia kehabisan besar, bekal boleh diambil dari zakat ya. Nah, dari lihat banyak unsur dari elemen masyarakat itu berhak untuk mendapatkan zakat kan.
ya. Tapi tetap selama fakir miskin itu masih banyak, kita fokusnya kepada fakir miskin. Tapi ya mudah-mudahan kesadaran zakat kita kaum muslimin ini besar sehingga harta zakat itu bisa dikumpulkan dengan baik sehingga semua asnaf ini itu bisa untuk merasakan manisnya dari pensyariatan zakat ini. Oke, sekarang harta yang wajib dizakati. Nah, ini di sini kita akan masuk ke ternyata nggak semua ya harta itu dizakati. Ya, zakat tidak wajib pada semua harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini kita harus camkan baik-baik sehingga kita jangan menilai Islam nih harta kita zakatin. Apalagi kalau sampai bilang zakat itu kan sama aja kayak pajak. Beda lah. Beda dong. Ya. Nah, dia ada 4 jenis harta yang kena zakat yang ditetapkan oleh syariat kita. Yang pertama yang namanya an-nuqud. An-nuqud ini itu uang dan juga logam mulia yang dulu dia menjadi patokan harga. Zaman Nabi SAW yang jadi patokan harga apa? Emas dan perak. Karena dulu makanya dinar dan dirham. Ya, dinar dan dirham. Nah, zaman kita sekarang pakainya apa untuk patokan harga? Uang. Ya, di Indonesia pakainya rupiah. Di Indonesia pakai rupiah. Nah, disinilah yang pertama yang jadi harta yang ada zakatnya yang terkena zakat adalah nuqud, uang atau logam mulia yaitu emas dan perak. Kemudian yang kedua urud tijarah, urud at-tijarah yaitu barang dagangan. Yang kedua adalah barang dagangan. Nah, apa maksud dari barang dagangan di sini? Semua barang yang dibeli peruntukannya itu untuk dijual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, bisa dipahami nggak Pak? Maksudnya barang dagangan di sini adalah semua barang yang dibeli untuk diperjualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan. Kalau kita beli mobil, harganya 100 juta, itu udah jangan 100 juta, sekarang emas harganya tinggi ya. Dulu masih gampang, 85 juta nisabnya emas kan ya. Sekarang udah jadi 2 juta. Taruh 500 juta deh. Nah, insya Allah kan tuh udah nisab tuh. Ya. 500 juta. Udah nisab bukan? Udah. Habis itu kita pakai setahun. Setelah 1 tahun kita jual. Tapi karena apa? Karena memang kita pengen ganti mobil baru misalnya. Bayar zakat nggak? Kenapa nggak? Karena dari awal itu tidak untuk diperjual belikan. Berbeda kalau punya showroom. Nah, beli mobil yang pas nisab deh. Nggak usah di atas, pas nisab. Dia jual. Bayar zakat nggak? Bayar. Kenapa? Dia waktu beli, dia niatnya untuk diperjual belikan. Jadi setiap barang yang dibeli, kemudian itu untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan, maka di situ dia wajib untuk dizakati. Ya.
Antum jual makanan kan, beli bahan makanan pokok apa segala macam. Jual makanan gunanya untuk nyari keuntungan kan. Nah, di situ elemen zakat harus masuk. Oke, tapi tadi harus nisab dulu. Enggak nisab dulu. Ya, angkanya itu sudah masuk nisab. Nanti kan kita masuk nisab. Secara umum kan orang sekarang biasanya nisab itu emas ya, untuk barang dagangan. Betulnya dia nisabnya itu antara emas atau perak. Ya, begitu juga dengan uang kita. Nisabnya itu nisab emas atau perak. Nah, ukurannya mana nisab yang kita pakai? Nisabnya emas atau nisabnya perak? Nah, jawaban yang paling betul adalah yang lebih menguntungkan fakir miskin apa? Hah? Perak dong. Jadi kan perak sekarang murah banget kan? Harganya kan jauh sama emas kan? Dia 595 gram nisabnya, walaupun kita belum masuk ya. 595 gram. 1 gram berapa sekarang? Paling berapa? Juta. Nah, berarti seukuran segitu kita udah wajib untuk mengeluarkan zakat nanti setelah setahun. Nah, itu kan lebih baik untuk fakir miskin kan? Mereka lebih cepat dapat uangnya. Gitu. Kemudian al-kharij minal ard. Apa yang keluar dari, apa yang ada dan dikeluarkan dari dalam bumi, atau kita biasa bilang hasil bumi, yaitu meliputi biji-bijian, kemudian buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Jadi nggak semua buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Kita punya durian, kebun durian buat konsumsi. Habis itu ada ininya nggak? Ada zakatnya nggak? Enggak, emang durian jadi makan pokok kan enggak? Ya. Ada buah-buahan di sini yang jadi makan pokok apa? Kalau di sana kan ada korma. Korma kan jadi makan pokok tuh. Di kita ada nggak? Hah? Pisang makanan pokok? Hah? Bukan makanan pokok, singkong. Singkong jadi di Indonesia di bagian timur ya, singkong misalnya. Jagung ini biji apa buahnya? Biji. Ya. Biji. Oke. Terus juga termasuk barang tambang. Ya, barang tambang ini memang ada khilaf di antara para ulama, cuman yang rajih bagaimana dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk lebih berhati-hati, itu barang tambang termasuk di dalamnya. Karena apa? Dia dikeluarkan dari dalam bumi, kemudian dia berharga memang. Yang ini mungkin di zaman Nabi SAW belum ada harganya. Kayak minyak zaman dulu nggak ada kan. Sekarang wah berharga sekali. Ya, nikel, kemudian apa, paling zaman dulu biji besi yang dilihat, emas, ya kan. Tapi kalau sekarang makin banyak. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat adalah as-saimah min bahimatil an'am. Hewan ternak yang digembalakan. Jadi ada sifat di hewan ternak ini digembalakan, saimah namanya. Nah, ini banyak yang menyangka dari kaum muslimin seluruh hewan ternak yang sapi, onta, kambing dan yang sejenisnya ya, kalau kambing sama domba, sapi sama kerbau, itu semuanya ada zakatnya. Enggak. Nabi bilang dalam hadis itu as-saimah, yang dia digembalakan. Apa maksud yang digembalakan ini? Pertama kita harus tahu dari sisi penamaan bahimatul an'am dulu. Bahimatul an'am ini, hewan ternak yang dimaksud ini adalah hewan yang memang diternakkan, yang itu kita ambil keuntungan dari dagingnya, dari susunya. Apa itu? Ada onta, sapi, kambing. Maksudnya sapi termasuk kerbau ya, kambing termasuk domba. Ini aja. Kalau ayam
Dia diternakkan nggak? Diternakkan. Kemudian kita ngambil manfaat nggak? Iya, dimakan sama kita, ya kan? Bahkan ada telurnya kita manfaatkan juga, tapi dia tidak termasuk dalam bahimatul an'am ini. Berbeda urusannya kalau ini dijual ya. Kalau dijual kan masuknya tadi barang yang dibeli untuk diperjualbelikan, berarti dia jadi zakatnya zakat jual beli. Ya. Tapi misalnya peternak untuk mengambil telurnya aja. Yang diproduksi kan telur. Ya kan? Yang diproduksi apa? Telur. Yang dijual telurnya, berarti telurnya nanti yang ada zakatnya. Ayamnya gimana? Nah, ini masalah lagi. Kalau memang ayamnya diperuntukkan untuk dijual, masuk kepada zakat jual beli. Tapi asalnya tidak. Karena dia keluar dari bahimatul an'am. Nggak bisa kita, ayam juga dikategorikan ini. Kenapa? Misalnya pengusaha nih, enggak, saya kalau udah sampai umur tertentu ini, saya biasanya bagi-bagiin ke orang kampung. Boleh, berpahala, tapi dia nggak dihitung zakat di situ. Nggak ada zakatnya. Karena bahimatul an'am itu tadi onta, sapi kerbau, dan kambing domba. Dan diikat dengan apa? Saimah, yang digembalakan. Apa maksudnya kata saimah ini? Apa maksudnya dari kata yang digembalakan ini? Tentu kita kembalinya ke istilah syariat ya. Digembalakan ini hanya pemahaman dalam bahasa Indonesianya. Saimah aslinya. Maksudnya apa? Dia diberi makan dengan rumput alami. Maksudnya dari rumput alami ini, dia itu digembalakan, dilepas makan dari rumput-rumput yang ada di padang. Gitu. Bukan penggembalaan yang mendatangkan dia makanan. Nah, di sini biasanya kan orang ada yang berternak kambing misalnya. Berternak kambing. Habis itu dia gembalakan terus dia pakai kedatangkan ininya pakannya apa segala macam. Itu nggak termasuk saimah. Itu nggak termasuk saimah. Dia di sepanjang tahun di sini maksudnya kebanyakan tahun itu digembalakan ya begitu. Dia dilepas makan dari rerumputan yang Allah berikan gitu, Allah jadikan. Gitu. Kemudian dia sengaja untuk dikembang biakan. Bukan untuk pekerjaan. Kata para ulama, al-mu'addu lid-darri wan nasl. Yang itu dipersiapkan untuk dikembangbiakan. Bukan untuk dia nanti ini untuk ngolah bajak sawah misalnya. Enggak. Kalau yang dipergunakan untuk itu enggak termasuk. Itu tidak termasuk. Sehingga kalau kita perhatikan banyak enggak orang yang masih berusaha ternak ini dengan sifat yang ada pada syariat ini. Hah? Udah jarang sekarang, jarang. Kebanyakan tuh di daerah-daerah yang di pelosok, yang masih banyak rumput-rumputan. Sekarang kebanyakan kan untuk peternak itu yang pangannya bagaimana? Beli atau dia ngarit? Beli atau dia ngarit? Berarti bukan saimah lagi. Bukan saimah lagi. Ya. Tapi bukan berarti secara mutlak nggak ada zakatnya. Kalau itu nanti untuk dijual bulan Idul Adha, ya berarti jadi zakatnya zakat jual beli. Oke. Nah, ini udah masuk yang bahasa Arabnya lagi. Tapi nggak apa-apa. Karena ini udah penjelasan tentang zakat-zakat tadi. Ada zakat uang, kemudian zakat bahimatul an'am ya. Oke. Pertama, zakat uang. Zakat yang tadi emas dan perak ya.
semua emas dan perak, semua emas dan perak, baik itu yang dia itu bentuknya masih batangan atau dia disiapkan untuk uang atau dia menjadi pajangan atau menjadi perhiasan, itu semuanya dikeluarkan zakatnya. Untuk perhiasan yang lebih kuat pendapatnya di antara para ulama adalah dikeluarkan zakatnya karena masuk dalam kategori yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perhiasan gimana pun dia kalau emang perhiasannya emas tetap masuknya berarti kategorinya emas walaupun karatnya misalnya berapa? 18 karat. Ya. Itu kan bisa dibilang emas karena porsi emasnya lebih banyak daripada tembaganya kan. Dan itu untuk bikin emas itu jadi kokoh. Nah, itu dikeluarkan juga zakatnya. Yang pertama harus kita perhatikan yang namanya zakat uang yang terdapatnya di dalamnya itu emas dan perak itu dua hal. Yang pertama nisab. Yang pertama apa? Nisab. Ya. Kemudian yang kedua adalah haul. Di saat sudah mencapai nisabnya, nanti kita akan cari tahu berapa nisabnya, itu sudah kita tandain di tanggal ini. Berarti kalau dia masih berada di nisab selama 1 tahun Hijri, wajib keluar zakat. Wajib keluar apa? Zakat. Dalilnya ini, ya, kita langsung aja. Zakat atau nisab dari emas. Nabi SAW menyebutkan nisab itu adalah ishrina dinaran. 20 dinar. 20 dinar. Nah, 1 dinar itu terdapat di dalamnya 4/4 gram. 4/4 gram. Nah, sekarang 20 kali 4/4 jadi 85 gram. Dari sinilah para ulama menyimpulkan apa? Nisabnya emas itu ada di 85 gram emas. Nah, sekarang gimana? Kalau emas perhiasan itu kan nggak ada yang 100% emas murni kan? Karena kalau emas itu jadiin perhiasan emas murni dulu kan letoy dia. Ya kan? Kecuali paling buat antingnya anak-anak bayi itu baru. Nah, bagaimana kan kalau kita katakan ada misalnya emasnya 5 gram tapi dia emas 18 karat misalnya. Apakah kadar emasnya itu betul-betul 5 gram di sana? Kan enggak. Itu berat sudah ada campuran dengan apa? Dengan tembaga, ya, dengan bahan lain. Nah, di sana kita lebih baiknya adalah menghitung secara keseluruhan aja, lebih mudah. Nah, itu apa? Sisanya itu menjadi sedekah bagi kita. Ya, karena lebih bermanfaat bagi kaum fuqara dan masakin. Ya, lebih bermanfaat. Makanya dilihat selalu kalau para ulama ngomong ini mana yang lebih maslahat untuk fakir dan miskin, mana yang lebih maslahat untuk fakir dan miskin. Nah, gimana kita mengeluarkan zakatnya dong? Kalau udah sampai nisab, kemudian haulnya sudah, yang dikeluarkan berapa? Kadarnya adalah 2,5%. Kadar dari zakat emas, perak,
uang itu 2,5%. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Tinggal dikali 2,5% aja. 85 gram kali 2,5%, berarti berapa gram? Gitu. Ya. Boleh juga kita mengeluarkannya dengan uang. Boleh juga kita mengeluarkan dengan uang karena dia sama kegunaannya itu untuk sebagai mata uang, tapi di harga emas di saat itu. Di harga emas di saat itu. Jangan wah sekarang 2 juta, waktu 1,5 juta lah, ya enggak lah. Kan kita sekarang mengeluarkan uang tuh supaya gunanya buat ya berapa sekarang emas kita beli lagi deh gitu. Oh sekarang 2 juta, berarti ya segram 2 juta, berapa keluar kali 2 juta itu. Kemudian kita masuk ke perak, al-fiddah. Kita masuk ke perak. Perak itu kata Nabi SAW itu kalau sudah mencapai 200 dirham. Itu kalau sudah mencapai 200 dirham. Nah, 200 dirham ini itu sama dengan 595 gram. Dia sama dengan 595 gram. Kalau tadi 1 dinar itu 4,25, nah ini 200 dirham itu langsung ditotalin itu sama dengan 595 gram. Nah, tinggal kita cari tahu nih, sekarang berapa sih kalau dirupiahin 1 gramnya berapa sih? Berapa? 16.000, 17.000. Taruhlah 17.000 ya. 17.000 kali 17.000 berapa? 750. Taruh 18.000 lah. Oh jangan dong, lebih kecil, lebih bagus ya. 17.000 benar. 17.000 kali 595. Berarti berapa? 10 jutaan. 10 juta 115. Nah ini kalau kita ngukur kalau untuk perak tetap pakainya 595 gram. Tapi maksudnya kita ketahui ini untuk tadi melihat berapa besaran nisabnya emas, berapa besaran nisabnya perak untuk kita bandingkan untuk kita mengeluarkan untuk zakat uangnya rupiah kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan emas 85 gram, satu gram emas berarti berapa sekarang? 2 juta. Berapa? 9. Iya udah naik yang jelas. Yang naiknya luar biasa, apalagi orang pada borong sekarang Mas, ya. Misalnya berapa? 19, taruh 19 juta, 1,9 ya. Kali 85. Tuh, 161.500.000. Nah, lebih baik mana untuk kaum fuqara dan masakin kira-kira? Perak apa emas? Karena perak cuma 10 juta aja kan. 10 juta itu udah, wah kita punya 10 juta, di rekening misalnya, wah kita tandain nih kapan 10 juta nih. Ya, terus sampai setahun, oh nambah misalnya dari 20 juta, udah keluarin aja 2,5%. Ya, kalau dalam 1 tahun tuh nggak tau, loh 5 juta sisa, berarti kita nggak wajib zakat. Ya, tapi kalau kita pakainya nisab emas, aduh kasihan orang miskin nanti. Ya, kasihan orang miskin. Ngeluarinnya gimana kalau untuk yang perak? Ya kalau sudah mencapai nisab, kemudian 1 tahun tinggal ambil 2,5%. Ya, tinggal ambil 2,5%. Kalau kita bilang nisabnya aja misal 595 dikali 2,5% itu kita keluarkan. Nah,
Begitu juga dengan uang. Makanya uang tuh tadi kita masukin terus ke emas sama perak supaya apa? Ya kita ini mengeluarkan zakat uang itu sama dengan orang dulu mengeluarkan zakat emas dan perak. Jadi bukan hanya emas dan perak aja, uang kita juga harus dikeluarkan zakatnya. Karena uang itu yang kita ini sekarang itulah alat tukar. Yang dahulunya alat tukar itu adalah dinar dan dirham yang merupakan emas dan perak. Nah, dia karena sama kegunaannya untuk dengan dinar dan dirham, maka sifatnya sama. Maka dia dianalogikan dengan yang sama. Tapi berbedanya apa? Tadi, kalau Nabi udah menentukan nisabnya emas 85 gram, nisabnya perak 595 gram perak. Lah kalau uang berarti berapa dong? Nah disinilah maka para ulama menyebutkan apa? Yang paling baik untuk orang miskin apa nisabnya? Yang kita tahu tadi yang paling baik adalah sekarang perak. Kenapa kita bilang yang paling baik? Kenapa nggak langsung kita bilang kita pakai perak? Karena perak itu lebih murah. Karena belum tentu, mungkin nanti ada masa waktu di mana perak lebih mahal daripada emas. Lebih tinggi harganya. Makanya para ulama menyebutkan mana yang paling maslahat untuk orang fakir miskin. Oke. Mengeluarkannya sama ya. Tadi 10 juta 115, pokoknya kita lihat sekarang yang murah itu perak 10 jutaan, kita udah punya di rekening misalnya 10 juta ya. Kemudian mungkin atau punya 6 juta tapi ada piutang nih. Piutang kita punya yang ada uang kita dia di orang tapi dengan syarat ada kemungkinan untuk dikembalikan. Ada kemungkinan untuk dikembalikan. Kalau kemungkinannya nggak dikembalikan, itu tidak dihitung. Ya, itu tidak dihitung. Nah, itu digabungkan misalnya ada 6 juta di cash di kita, piutangnya itu ada 5 juta, berarti 11 juta. Nah, kita tandain berarti kita sudah sampai nisab. Ya, kita sampai nisab. Dah, tandain bulannya. Ntar kalau udah 1 tahun kita keluarkan, ya. Tapi kalau dia di bawah nisab, maka itu tidak jadi kewajiban. Berapa diambil? Kadarnya berapa? 2,5%. Oke. Sekarang zakat barang dagangan. Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya seluruh harta yang dipersiapkan atau dibeli untuk dijual kembali dalam rangka mencari keuntungan. Ya, dalam rangka mencari keuntungan. Nah, ini banyak jenisnya. Ini jenisnya banyak banget. Apapun itu, di saat ingin digunakan untuk diperjualbelikan, maka itu masuk kategori harta yang wajib dizakatkan. Ya. Kayak hewan tadi yang diternakkan tapi dia bukan saimah. Peternaknya dia mempersiapkan makanan ternak itu. Dia bukan saimah, tapi dia beternak untuk dijual. Dia diternak untuk dijual. Nah, ini siap-siap. Berarti akan ada apa? Zakat di sana. Kemudian dari harta barang dagangan tadi, bukan harta barang, dari barang dagangan tadi, itu kita harus melihat dari sisi pertama nisab. Sisi nisab, dari modal untuk jual beli tadi. Nah, ini perlu dijelaskan sedikit.
modal yang dikeluarkan untuk jual beli ini itu bukan modal awal yang kita untuk persiapkan usaha ini. Bukan, karena kalau kita bilang modal awal, misalnya restoran. Dari restoran itu ada modal yang kita keluarkan untuk apa? Tempat, untuk peralatan, untuk apa lagi? Hah? Modal modal kerjanya apa aja unsurnya di situ? Operasional per bulan itu nggak masuk. Apa yang masuk? Nah, belanja bahan, karena dari bahan itulah dia akan jadi makanan yang akan dijual. Jadi apa yang itu menjadi beban operasional untuk memproduksi akhirnya nanti jadi satu produk yang akan dijual, itu yang dimasukkan ke dalam modal yang dihitung nisabnya tadi. Promosi apa? Oh, iklan, untuk iklan. Itu kan biaya untuk menjual barang itu kan? Itu masuk. Kepotong. Maksudnya bukan potong, tetap dimasukkan ke sana gitu. Jadi dimasukkan, kita sekarang masih ngeliat nisabnya nih. Kita ngeliat nisabnya dulu. Jadi kita harus tahu untuk uang yang kita barang tadi itu yang kita lihat dari sisi nisabnya, bukan dari sisi afwan. Ini agak belibet. Kita lihat dari sisi nisabnya itu dari modal kita keluarkan untuk barangnya ini. HPP itu nanti ada orang soalnya di situ. Ada gaji soalnya kan di situ. Apa? Gaji itu pegawai enggak. Kan dipersiapkan dulu tuh dari modal awal di storein tuh. Gitu kan. Nah, jadi itu enggak termasuk. Sehingga misalnya gini, kalau kita modal store awal 20 juta. Modal store awal 20 juta. Itu kan peruntukannya untuk macam-macam. Nah, untuk bahan makanan yang diproduksi yang sampai jadi makan itu cuma 8 juta misalnya. Nah, itu kalau kita lihat tadi nisabnya 10 juta sekian, berarti tidak masuk ke dalam nisab. Nggak masuk ke dalam nisab. Ya. Bisa dipahami, Pak? Karena kan kita melihat dari sisi apa yang untuk menjadi bahan itu bahannya apa aja. Kalau untuk gaji keluar di luar itu. Ya, di luar itu. Kemudian kalau nanti dia ada keuntungan, kemudian di bulan selanjutnya misalnya dimasukkan lagi, baru masuk nisab, di situ baru dihitung nisabnya. Di situ baru dihitung nisabnya. Ya. Bisa dipahami nggak, Pak? Ada yang mau bertanya nggak di sini? Promosi itu kan untuk dalam rangka menjual ini kan? Menjual produksinya ini kan? Itu termasuk. Termasuk. Kalau misalnya itu biayanya, misalnya tadi bahan makanannya 8 juta, biaya produksinya, biaya iklannya untuk itu jadi 2 juta gitu. Oh, berarti 10 juta. Tadi anggapnya 10 juta nisabnya, berarti udah masuk nisab nih. Nah, ditandain di situ tuh. Ditandain. Jadi kita tandain di situ supaya nanti setahun setelah itu, 12 bulan setelah itu berarti kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Itu gunanya kita melihat nisab tadi. Jadi bukan di awal kita masukkan itu langsung ada zakatnya nanti hitung, enggak. Pertama kita lihat dulu modal tadi itu yang digunakan untuk penjualan tadi itu udah masuk nisab belum? Kalau sudah masuk nisab tandain di situ, baru setahun setelah itu baru. Jadi yang kedua yang diperhatikan adalah haul. Yang diperhatikan kedua adalah haul. Ya. Nah, bisa difahami nggak, Pak? Ibu-ibu bisa difahami?
Insyaallah. Oke. Kemudian setelah setahun itu berapa kadar yang dikeluarkan zakatnya? 2,5%. Ya, jadi zakat jual beli kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. Apa? Gimana? Iya. Semuanya. Jadi kan modal produksi itu kan akan kembali lagi menjadi modal kan. Nah, kemudian nanti kita kan nambahin lagi biasanya tuh. Ya kan? Nah, pertambahan itu kita akui terus. Jadi makanya kita ngelihat nisabnya dulu, kemudian nanti lihat sampai 1 tahun nih kalau ada pertambahan di sini masuk. Namun tadi jangan lupa nih kita kan lihat nisab nih. Di saat di pertengahan nggak taunya modal itu drop di bawah nisab, batal nisab yang pertanyaan tadi. Hah? Gugur nisab yang tadi. Bulan depan naik lagi, masuk ke nisabnya lagi, di situ hitung lagi mulainya. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai masih bingung nggak? Ngedrop di bawah itu gugur. Baru berarti nisab lagi, nisab dulu kita lihat tadi makanya. Start awal lagi di nisab itu, hitung bulan pertama lagi di situ. Gitu. Gimana? Meskipun dia yang jelas belum masuk ya. Kalau misalnya udah masuk 1 hari setelah setahun nih, 1 harinya harus kita udah keluarkan, belum kita keluarkan rugi. Kita harus keluarkan dulu sebetulnya. Tapi misalnya kalau hijriah tuh kira-kira berapa hari sih? 360 ya? 300? Enggak. Yang hijriah. 350 berapa? Taruh 350 deh ya. Nah, 350. Selama 350 hari itu kan udah 1 haul. Oke, udah 1 haul. Ruginya itu di 350 itu udah haul, udah wajib kita keluarkan rugi di situ. Kita harus keluarkan. Tapi di saat 349, hari ke 349, itu belum masuk 1 haul. Di situ kita rugi, jebret. Berkuranglah modal. Jadi dia menjadi di bawah nisab, gugur. Jadi maksudnya apa? Gak ada kewajiban kita untuk mengeluarkan 2,5%. Bisa dipahami ya? Ya, silakan Mbak. Misal usahanya bekerja sama, misalkan, nah itu kewajiban zakatnya jadi melekat, misalkan investor sama pengelola. Nah, kewajiban zakatnya melekat ke investornya aja atau ke usahanya? Usaha apa dulu nih? Misalkan perdagangan, oke. Jadi yang satu pihak pengelola, yang satu investor. Itu udah jadi satu kesatuan dulu dong. Kan dia jadi kesatuan, itu menjadi usaha. Nah, di situ kan modalnya itu sudah, kalau misal udah masuk nisab, udah diketahuin dulu. Ditandain dulu. Jadi dari usaha itu yang diambil, bukan dari kepemilikan. Ini kan syirkah berdua. Ya, berbeda dengan kepemilikan misalnya kepemilikan emas tadi. Emas. Itu kalau emas itu kan patungan nih, satu punya berapa, kan bukan dilihat dari satu emasnya. Karena masing-masing itu punya. Gitu. Kalau ini kan udah jadi satu kesatuan. Kalau usaha tadi, kalau antum nggak ada sebagai pengelola, cuman dia ada modal juga, kan nggak kejadi. Kalau misalnya cuman ada modal, ada pengelola doang, nggak ada uang, nggak bisa jadi juga itu. Nah, ini udah jadi satu kesatuan. Di situ udah langsung dihitung sebagai satu entitas tersendiri gitu loh. Jadi dihitung. Tapi ini untuk usaha yang apa? Menjual beli. Jadi jangan masuk kita perusahaan, berarti semua perusahaan yang jual beli, yang dia menjual barang, ada perusahaan yang jual jasa misalnya, modalnya dari jasa yang di ini enggak. Kalau yang jual jasa itu yang dilihat dari apanya?
hasil dari yang dikumpulkan dari jasa itu uang jadinya. Yang dilihat justru apa? Zakat uang, zakat malnya. Karena kan dia memberikan jasa menghasilkan uang. Keuntungannya itu jadi uang gitu loh. Bahasa ininya tuh fee-nya. Sama seperti yang bekerja sebagai ASN. Dia bekerja memberikan jasa kan? Nah, dia dapat uang, dapat fee di situ. Nah, jadi itu yang dikeluarkan nanti. Berbeda dengan perusahaan jual beli. Perusahaan yang dia membeli barang yang nanti akan dijual lagi. Diproduksi dulu kemudian dijual. Nah, itu masuknya ke harta zakat perdagangan. Ya. Karena udah tebak nih bakal banyak yang di sini. Jual beli soalnya. Agak mundur ya. Kalau yang tadi kan naik turunnya nisab perdagangan itu kan garis start tahunnya tadi. Naik turunnya modal, oke. Kalau yang zakat mal begitu juga. Sama, kan kita sebutkan tadi, zakat mal pun begitu. Misalnya kita udah punya harta nih Pak, kita sebagai pekerja, kita punya tabungan di bulan pertama dapat nisab, sekarang 11 juta. Bertambah terus kan ada tabungan terus. Kalau nggak ada apa-apa, misalnya nanti di tahun selanjutnya kita ada 20 juta, berarti dari 20 juta dikeluarkan 2,5%. Oke? Nah, tapi kalau di hari tadi ke 300, kalau setahun ini 350 hari, di hari ke 349 kita kena musibah. Apa musibahnya? Misalnya uangnya kebakar, misalnya. Ya. Sisanya berapa? Di bawah nisab. Itu kita nggak ngeluarin zakat. Belum, tunggu nisab dulu dong. Iya, maksudnya misal bilangnya di hari ke-349. Oke. Terus 351 dapat uang lagi. Dapat uang lagi nisab, di situ ulang lagi. Berarti Ulang lagi dari situ. Bisa dipahami ya? Ulangi dari situ. Jadi memang ada kesamaan antara zakat harta itu dengan zakat jual beli. Tapi kalau zakat harta itu dari penghasilan kita. Ya, kalau zakat jual beli dari barang dagangan, ya, dari barang dagangan. Nah, sekarang ini kayaknya kita sampai ke ini aja kali, zakat jual beli nih. Zakat jual beli. Jadi sekarang perhitungan tentang zakat jual beli, kalau tadi kan untuk harta itu kita berhitungnya dari harta yang ada sekarang kan. Nah, harta jual beli itu kan tadi unik, di mana ada barang yang masih belum terjual. Kemudian ada juga piutang. Nah, ini keseluruhannya itu dihitung. Dari modal cash yang ada berapa, barang itu berapa, ya. Kemudian dari piutang yang ada, nah piutang ini itu dilihat, kalau ada piutang yang kayak ini bakal mohon maaf nih orang nggak bakal bisa ngasih kita misalnya nih. Wah, itu nggak diharapkan untuk dibayarnya ke kita, itu dikeluarkan. Tapi kalau piutang yang asalnya itu dimasukkan dulu. Ya, dimasukkan dulu. Walaupun misalnya dia akan dibayarkannya itu setelah haul kita. Perjanjian kita sama dia setelah haul kita. Ya. Nah, kemudian gimana? Gimana Pak? Yang haul misalkan mau bayar haul juga, tapi tipikal orang itu suka gagal. Tukang bohong, makanya itu diharapkannya dilihat dari situ. Dia kira-kira nih ini apa enggak? Diharapkan bayar apa enggak? Kalau dia suka mundur-mundur berarti kan ada harapan untuk dibayar kan? Nah, itu dihitung.
Itu dihitung. Tapi ini orang, aduh, susah nih, nggak bakal bisa nih, nggak pede. Yaudah itu dikeluarin. Itu dikeluarin. Karena itu udah kayak keluar dari harta kita aja. Udah keluar dari harta kita aja. Karena kita untuk mengharapkan untuk kembali aja modal enggak, ya kan? Makanya itu dikeluarkan dari perhitungan zakatnya. Dikumpulkan semuanya, udah kali 2,5%. Selesai deh. Ya. Mungkin demikian. Nah, kalau pertanyaan enggak, cuman kalau kayaknya kalau untuk ini, karena setelah ini nih ada zakat apa peternakan nih, wah lihat aja nih ada ininya kalau nggak salah perhitungannya itu nambah ribet walaupun nah itu kan antara 1 dan ini ada di khitabnya Abu Bakar di apa namanya ketentuan Abu Bakar yang Abu Bakar bilang waktu nyampaikan ke pemerintahan di Bahrain dulu, bukan Bahrain negara sekarang ya, Bahrain itu dari dulu sudah ada di situ. Jadi Abu Bakar waktu di zaman dia mengutus utusan untuk mengirim surat ketentuan yang Nabi SAW untuk zakat peternakan dari 1 sampai 4 kalau yang namanya onta itu nggak ada apa-apa, nanti 5 sampai 9 ada 1 kambing. Nah itu detail Nabi SAW sampaikan. Nah ini ringkasannya aja, ringkasannya udah ribet kan, anak nggak hafal juga karena nggak diterapkan gitu loh, nggak diterapkan. Dan udah jarang orang sekarang yang pakai, cuman harus ada kan di kitab-kitab fikih tetap ada, para ulama hafal. Kita bukan ulama sih, aduh. Ya, mungkin kita lanjutkan diskusi aja ya tentang ini ya. Jadi kalau itu nelayan itu nggak termasuk kan? Nelayan nggak termasuk kalau dia untuk mencari makan diri sendiri. Industri. Ya kan dijual. Ya, jadi uangnya kan, jadi nukutnya. Enggak dong, dari barang dagangan no. Modal Apanya? nelayan kan apa solar, jaring. Bukan, dari yang dia kumpulkan ikan yang didapat sama dia itu sampai nisab nggak harganya? Ya kan? Sampai nisab nih, dijual sama dia, masuk, habis itu dia ini lagi dah. Itu dari di penjualan dia. Terus berputar terus. Gitu. Kalau ternak lele enggak, tapi dijual ya. Salah hitung nisab dan salah hitung kaum itu kita salah. Semakin cepat jadinya apa Nilai ini bisa jadi salah atau kita yang salah. Hitungan kita oh kita sudah berusaha, habis itu kita salah nih, terus kita berdosa apa enggak lah, kita udah berusaha enggak dosa. Kalaupun ada kesalahan itu kita enggak berdosa. Pokoknya apapun ya, dengan kesalahan yang tidak kita sengaja itu Allah ampuni semuanya, bahkan dalam sholat kita. Oke, mungkin demikian Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang insyaallah ya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.